Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Nafara Laki Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Teman-teman semuanya, supaya pikiran kita jadi fresh, seger. Kali ini kita mau lihat yang hijau-hijau lagi ya teman-teman ya. Nah, masih dengan tanaman-tanaman di depan rumah ya, dengan lahan yang terbatas. Kita bisa tanami dengan tanaman-tanaman hijau supaya pikiran kita juga lebih fresh. Kalau seharian sudah bekerja, kita bisa lihat yang hijau-hijau dan bisa menyejukkan mata kita gitu ya. Baik teman-teman, ini adalah taman di depan rumah saya ya, yang lahannya tidak terlalu luas ya. Di sini saya tanami beberapa tanaman ya. Kita lihat tanaman-tanaman yang kali ini ya masih bertahan, masih segar, masih hijau ya, karena sekarang memang cuacanya begitu luar biasa panasnya. Jadi kadang-kadang ada tanaman-tanaman yang memang teman-teman, ketika kena suhu panas itu mereka sulit untuk bertahan ya. Baik teman-teman, kita mulai dari tanaman yang satu ini tidak asing lagi teman-teman, banyak yang pasti sudah punya, adalah Monstera adansonii ya. Nah, di Monstera adansonii yang satu ini sengaja saya bikin tidak merambat ya. Jadi saya bikin rimbun di dalam pot ya, supaya tidak penampilannya dengan yang saya rambatkan ke atas ya. Berikutnya ini adalah philodendron centong ya teman-teman ya. Nah, ini juga sudah mulai panjang sampai ke bawah ya. Kemudian memang warna daunnya yang hijau muda ya, dominan di daun-daun mudanya saja. Nah, ini karena memang kondisinya di sini kurang kena sinar matahari ya teman-teman, di bawah naungan, sehingga warna hijau mudanya kurang terlihat cerah begitu. Kemudian sampingnya ini ada philodendron mayoi ya teman-teman, yang lumayan sudah cukup besar ya dengan daun-daunnya. Ini kebetulan sudah saya pindahkan di pot yang lebih besar, sehingga pertumbuhannya juga bisa lebih dia lebih bebas begitu ya kalau kita tempatkan di pot yang lebih besar. Nah, kemudian sampingnya ini masih Monstera adansonii ya teman-teman, tapi dia adalah yang daunnya besar ya. Nah, kalau untuk yang tampilan di satu ini saya buat tampilan yang merambat ya, jadi saya pasangkan lurus sehingga dia bisa naik ya ke atas. Nah, ini juga daunnya segar-segar ya teman-teman ya, dan memang lebih besar dari ukurannya dari yang Monstera adansonii yang tadi saya perlihatkan di awal. Baik teman-teman, kita pindah ke rak besi yang satu ini. Nah, ini adalah tanaman idola saya juga ya, mungkin teman-teman juga banyak yang suka, adalah suplir yang daun besar ya teman-teman ya. Ini suplirnya sempat juga daunnya pada kering ya ketika kena udara panas ya, padahal dia sudah di bawah naungan ya teman-teman ya. Memang memelihara suplir itu gampang-gampang susah ya, dia memang harus dalam kondisi media tanamnya selalu lembab ya, tetapi kita pilih media tanam yang memang tetap aliran airnya juga bisa lancar ya teman-teman, tetapi tidak sampai kering begitu ya, tidak sampai kering. Kemudian juga udaranya kita carikan tempat yang udaranya lebih sejuk ya, dia akan lebih tumbuh dengan subur. Kalau dia kena matahari terlalu banyak, maka akan cepat kering daunnya ya teman-teman ya. Tapi jangan khawatir kalau daunnya kering, kita segera amankan, kita tempatkan di tempat yang sejuk, kita sirami dengan air yang cukup ya, nanti dia akan tumbuh daun-daun yang baru.
Ya, di rak paling atas ini saya tempatkan ada philodendron centong juga tadi. Ini juga tanamannya saya kombinasikan tadi ya, daun dengan daun dengan philo Brazil ya. Baik, kemudian ini di sini ada keladi ya. Ini keladi baret ya teman-teman ya, yang ukurannya cukup besar ya. Di bawahnya masih suplir yang daun besar. Jadi ini ada beberapa pot yang suplir daun besar, belum terlalu tinggi karena daun-daun yang batangnya tinggi, daunnya sudah mulai menguning kering, jadi saya potong ya. Ini adalah daun-daun yang barunya ya, seperti itu, sehingga dia masih hijaunya juga masih hijau muda ya, ketika daun-daunnya memang belum terlalu tua. Tapi kalau terlalu tua kita bisa potong supaya tumbuh daun-daun yang baru yang lebih segar kita pandang mata, begitu ya teman-teman ya. Kemudian di sampingnya di rak besi yang satu ini berjejer-jejer ya, saya tanam philodendron brekile ya, philo brekile ya. Tanaman ini juga salah satu tanaman favorit saya. Kenapa teman-teman? Karena cara pemeliharaannya begitu mudah, simpel ya. Jadi dia itu kalau menurut saya dia adalah tanaman yang tahan banting gitu ya. Jadi tidak harus setiap hari kita tengok, tidak harus setiap hari kita siram ya. Asal dia bukan di tempat yang terlalu panas ya, dia akan mudah untuk bertahan hidup ya, philodendron brekile. Dan untuk perbanyakannya juga sangat mudah teman-teman. Nah, ini di rak atasnya ada beberapa jejer dari jenis sirih gading ya, sirih gading silver ya, atau skindapsus ini masih ada di sini. Kemudian juga sirih gading yang kuning ya. Kemudian di bagian rak paling atas ini saya jadikan satu juga tanaman dengan satu jenis ya. Ini adalah kuping gajah, begitu ya. Di sini yang daunnya kecil-kecil ya teman-teman ya. Jadi dia bisa rimbun di dalam satu pot ya. Kita bisa tempatkan di satu pot yang cukup besar kalau kita ingin daunnya tumbuh lebih banyak ya gitu. Jadi itu yang di tepi itu potnya lebih besar sehingga dia justru bisa tumbuh lebih banyak daunnya, tapi yang di sampingnya memang masih pot-pot kecil ya. Itu ya teman-teman. Kita lanjutkan, ada lagi jenis tanaman yang lainnya ya. Ini ada ya, di sini masih ada keladi ya yang warna hijau, keladi tengkorak. Baik, yang di atas ya teman-teman, untuk tanaman gantung memang kali ini saya hias tanaman gantung saya dengan bunga lipstick ya. Barangkali teman-teman juga banyak yang punya. Jadi kenapa saya pasang dengan lipstick ini, karena dia tahan juga, lumayan tahan terhadap panas gitu ya. Ya, kemudian tanaman-tanaman yang lain yang saya pasang di rak besi yang satu ini, yang dengan pot-pot yang kecil ya. Di atas ada epicea ya, kemudian bawahnya ada sirih gading enjoy, kemudian ada tanaman peperomia ya teman-teman ya. Jadi peperomia ini ada yang putih, ada yang hijau gitu ya. Oke, semua saya kombinasikan jadi satu sehingga dengan penataan yang sesuai dengan selera kita ya. Tentu saja mungkin selera saya dengan teman-teman penataannya akan menjadi berbeda ya. Dengan lahan yang sempit seperti ini kita bisa lihat pemandangan di depan rumah ya, sehingga lebih asri rumah kita ya. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu ya saya perlihatkan taman saya di hari ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di lain kesempatan di video yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye bye.